Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Suamiku punya wanita lain di Arab Saudi. Aku ceraikan dan ambil semua hartanya. 5 tahun bukan waktu yang sebentar. 5 tahun Naraya menjalani kehidupan sebagai istri yang setia menunggu suaminya kembali dari tanah rantau. Setiap hari, ia menghitung hari di kalender, berharap waktu cepat berlalu agar Fatur bisa pulang dan mereka bisa kembali menjalani hidup bersama seperti dulu. Awalnya, semua berjalan baik-baik saja. Di tahun-tahun pertama setelah Fatur berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja di kilang minyak, komunikasi mereka masih lancar. Setiap malam, Naraya menunggu telepon dari suaminya. Mereka berbincang lama, bercerita tentang keseharian masing-masing, berbagi tawa, dan sesekali merencanakan masa depan. Fatur selalu berkata, "Sabar, Ra. Aku kerja keras buat kita. Nanti kalau tabungan kita cukup, aku pulang dan kita hidup enak." Naraya percaya. Ia bertahan dengan harapan itu. Namun, semuanya berubah perlahan-lahan. Di tahun ketiga, komunikasi mulai renggang. Jika dulu Fatur selalu menghubungi setiap malam, kini kadang butuh waktu berhari-hari sebelum ia membalas pesan Naraya. Panggilan telepon sering tak dijawab, dan kalaupun diangkat, suaminya terdengar terburu-buru, seolah ingin segera mengakhiri percakapan. "Maaf, Ra, lagi sibuk banget di sini. Banyak kerjaan," kata Fatur berulang kali. Naraya mencoba memahami. Ia selalu meyakinkan dirinya bahwa Fatur bekerja keras demi mereka. Ia menekan rasa rindu, menahan gundah di hatinya, dan menunggu dengan sabar. Tapi, lama-kelamaan, semuanya terasa aneh. Di tahun keempat, Fatur hampir tak pernah lagi menelepon lebih dulu. Jika Naraya menelepon, seringkali panggilannya hanya berdering tanpa jawaban. Dan jikapun akhirnya diangkat, suaminya berbicara dengan nada datar, tak lagi menunjukkan antusiasme seperti dulu. "Kenapa sih, Mas? Akhir-akhir ini kayak susah banget ditelepon," tanya Naraya suatu malam, berusaha menahan kekecewaannya. "Kan aku udah bilang, banyak kerjaan." "Jangan lebaylah, Ra," jawab Fatur singkat, lalu langsung mematikan telepon sebelum Naraya sempat berkata apa-apa lagi. Naraya terdiam, menatap layar ponselnya dengan mata panas. Hatinya mulai gelisah. Ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka, dan itu bukan hanya karena kesibukan. Malam-malam yang dulu terasa hangat kini menjadi sepi. Dulu, ia selalu tertidur dengan suara Fatur yang menjadi pelipur lara. Kini, ia hanya bisa menatap ponselnya yang sunyi, menunggu pesan yang tak kunjung datang. Di tahun kelima, hubungan mereka semakin terasa seperti hubungan antara dua orang asing. Naraya sudah tak ingat kapan terakhir kali Fatur mengirim pesan tanpa diminta lebih dulu. Jika Naraya bertanya kapan ia akan pulang, jawaban Fatur selalu mengambang. "Nanti, kalau tabungan sudah cukup. Masih ada proyek yang harus diselesaikan. Belum bisa sekarang." Alasan demi alasan terus berdatangan, tapi kepulangan itu tak pernah benar-benar terjadi. Rasa curiga mulai tumbuh di hati Naraya. Apakah Fatur memang sesibuk itu? Ataukah ada hal lain yang ia sembunyikan? Suatu hari, ia mencoba menghubungi salah satu teman lama Fatur yang juga bekerja di Arab Saudi, seorang pria bernama Gofir. Mereka tidak terlalu akrab, tapi Naraya tahu Gofir cukup dekat dengan suaminya. "Mas Gofir, maaf mengganggu. Saya cuma mau tanya, Mas Fatur baik-baik aja di sana?" Gofir terdiam sejenak sebelum menjawab. "Oh, iya, baik-baik aja. Kenapa, Mbak?" Naraya menggigit bibirnya, ragu apakah ia harus terus bertanya atau tidak. Tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Akhir-akhir ini dia susah banget dihubungi. "Saya takut ada apa-apa." Gofir tertawa kecil, terdengar sedikit gugup. "Ya namanya kerja di luar negeri, Mbak.
Kadang si Bunya nggak ketulungan. Tapi Fatur sih kelihatannya baik-baik aja. Kelihatannya, kata itu menancap dalam di benak Naraya. Gofir terdengar seperti menutupi sesuatu. Naraya menghela napas panjang setelah menutup telepon. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia semakin yakin. Malam itu, ia duduk di kamar dengan mata memandangi langit-langit. Dadanya terasa sesat. 5 tahun menunggu, 5 tahun berharap. Tapi entah mengapa, ia merasa seperti wanita bodoh yang terus menggenggam sesuatu yang sudah lama hilang. Apakah Fatur masih mencintainya? Ataukah ia hanya menjadi istri yang terlupakan? Naraya menutup matanya, menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia tidak mau berpikiran buruk, tapi hatinya berbisik, memberinya firasat yang tak bisa ia abaikan. Ada sesuatu yang terjadi di sana. Sesuatu yang Fatur sembunyikan darinya, dan ia harus mencari tahu. Pagi itu, Naraya terbangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja merayap ke langit, menyinari rumah kecil yang selama ini ia tinggali seorang diri. Seperti biasa, rutinitas paginya dimulai dengan menyapu halaman, menyeduh kopi, lalu mengecek ponselnya untuk melihat apakah ada pesan dari Fatur. Tapi nihil. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Seperti hari-hari sebelumnya, Naraya menghela napas panjang. Tangannya refleks membuka aplikasi perpesanan dan mengetik pesan singkat. "Mas, gimana kabarnya hari ini? Lagi sibuk, ya?" Dikirim. Naraya menatap layar ponselnya cukup lama, berharap ada balasan cepat. Namun, seperti yang sudah-sudah, hanya tanda centang satu yang muncul. Itu artinya, pesan itu belum diterima oleh Fatur. Atau mungkin sengaja tidak dibaca. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Rasa gelisah yang beberapa bulan terakhir bersarang di hatinya semakin menjadi. Sesuatu terasa tidak beres, dan ia tidak bisa menepis perasaan itu. Saat itulah sebuah pesan masuk. Namun, bukan dari Fatur. Naraya menyipitkan mata, melihat nomor asing yang mengirimkannya pesan. Tidak ada nama tersimpan, hanya deretan angka yang tidak ia kenali. Pesan itu hanya berisi satu kalimat pendek dan satu foto. "Kenalkah dengan wanita ini?" Jantung Naraya berdegup kencang saat ia membuka foto yang dilampirkan. Dalam gambar itu, Fatur berdiri berdampingan dengan seorang wanita yang tampak asing. Mereka berpose di sebuah tempat yang mirip restoran. Sang wanita mengenakan abaya hitam, tersenyum manis, sementara Fatur terlihat santai dengan tangan yang sedikit menyentuh pinggang wanita itu. Naraya merasakan tubuhnya gemetar seketika. Siapa wanita itu? Dan kenapa Fatur berfoto dengannya seperti itu? Perasaan tidak enak mulai menjalari pikirannya. Apakah ini hanya teman kerja? Ataukah lebih dari itu? Tangannya langsung mengetik balasan dengan cepat. "Maaf, siapa ini? Dan siapa wanita dalam foto ini?" Beberapa menit berlalu tanpa jawaban. Naraya menggigit bibirnya, matanya masih terpaku pada foto itu. Kepalanya mulai dipenuhi banyak pertanyaan. Apa mungkin ini hanya iseng? Atau seseorang sengaja mengirimkannya untuk membuatnya curiga? Tapi untuk apa? Pikiran Naraya semakin tak menentu. Ia mencoba mengabaikan kegelisahan yang menyusup di dadanya. Namun, sepanjang hari, bayangan foto itu terus mengganggunya. Setiap kali ia menutup mata, wajah wanita itu muncul, membuatnya resah. Hingga akhirnya, malam tiba tanpa ada balasan dari nomor misterius itu. Tak tahan dengan rasa penasaran yang semakin menggerogoti hatinya, Naraya memutuskan untuk menghubungi Fatur lebih dulu. Panggilan pertama tak diangkat. Begitu juga panggilan kedua dan ketiga. Kemarahan mulai merayap ke dalam dirinya. Akhirnya, di panggilan keempat, telepon tersambung. "Halo?" Suara Fatur terdengar di seberang, sedikit berat dan lelah. Naraya menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosinya. "Mas, lagi di mana?" "Di tempat kerja." "Kenapa?" Jawab Fatur singkat. Naraya menggenggam ponselnya erat. "Aku dapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya foto Mas sama perempuan lain." "Siapa dia?" Hening sejenak. Lalu, Fatur tertawa kecil.
Apaan sih, Ra? Paling juga editan. Nggak usah percaya sama yang begituan. Tapi wajahnya jelas, Mas. Itu bukan editan. Suara Naraya sedikit bergetar, antara marah dan bingung. Aku nggak tahu, Ra. Mungkin ada orang yang iseng. Fatur terdengar enggan membahasnya lebih lanjut. Udah ya, aku lagi kerja. Jangan mikir yang aneh-aneh. Klik. Telepon terputus. Naraya memandangi ponselnya dengan mata nanar. Ia ingin percaya pada suaminya. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kesalahpahaman. Tapi firasatnya berkata lain. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Fatur, dan Naraya harus mencari tahu kebenarannya. Naraya duduk termenung di ruang tengah rumahnya yang terasa semakin sunyi. Pikirannya masih dipenuhi oleh foto yang ia terima kemarin. Wajah wanita yang berdiri di samping Fatur seakan menari-nari dalam benaknya, memancing berbagai prasangka yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Fatur sudah membantahnya, tapi penjelasan itu terdengar terlalu ringan. Jawaban yang terlalu singkat, seolah ia ingin segera mengakhiri pembicaraan. Naraya tahu, ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Tangannya gemetar saat ia menggenggam ponselnya kembali. Kali ini, ia tidak akan tinggal diam. Ia harus mencari tahu sendiri kebenarannya. Dengan hati berdebar, ia mulai mencari kontak teman-teman Fatur yang juga bekerja di Arab Saudi. Beberapa dari mereka memang sempat dikenalkan oleh Fatur ketika masih sering berkomunikasi dulu. Naraya menelusuri daftar kontaknya, mencari nama yang sekiranya masih bisa ia hubungi. Orang pertama yang ia telepon adalah Harun, teman sekamar Fatur yang pernah sekali menghubunginya saat butuh bicara dengan Fatur beberapa tahun lalu. Panggilan tersambung, tapi tidak diangkat. Naraya mendesah pelan, lalu mengirim pesan. Mas Harun, ini Naraya, istrinya Fatur. Aku mau tanya sesuatu yang penting. Bisa telepon sebentar? Ia menunggu beberapa saat. Tak ada tanda-tanda balasan. Merasa tak ingin berhenti di situ, ia kembali mencari nama lain. Matanya tertumbuk pada kontak bernama Rashid. Ia ingat, Rashid pernah datang ke rumah sebelum mereka berangkat ke Arab Saudi. Dengan penuh harap, Naraya pun menekan tombol panggil. Halo? Suara Rashid terdengar di ujung telepon setelah beberapa dering. Mas Rashid, ini aku, Naraya. Ah, Naraya. Astagfirullah, lama nggak dengar kabarmu. Gimana? Baik-baik aja? Naraya menggigit bibirnya, menahan emosi yang berkecamuk dalam dadanya. Aku baik, Mas. Tapi aku mau tanya soal Fatur. Mas masih sering ketemu dia? Sejenak, hanya keheningan yang terdengar. Iya, kadang-kadang, jawab Rashid ragu. Naraya langsung menangkap keanehan itu. Mas, aku dapat pesan dari nomor nggak dikenal, isinya foto Fatur sama perempuan lain. Aku cuma mau tahu, dia ada hubungan apa sama perempuan itu? Hening lagi. Kali ini lebih lama. Mas Rashid? Desaknya. Aku nggak tahu pasti, Ra. Tapi ya, Fatur memang sering bareng sama perempuan Arab itu. Aku kira kamu udah tahu. Dunia Naraya seakan berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Jadi, benar? Fatur memang memiliki wanita lain di sana? Naraya menutup matanya, menahan air mata yang mulai menggenang. Suaminya, laki-laki yang ia tunggu selama 5 tahun, ternyata mengkhianatinya di belakang. Mas, tolong kasih tahu aku yang sebenarnya. Suaranya bergetar, hampir menangis. Rashid terdengar menghela napas. Naraya, aku nggak enak ikut campur. Tapi kalau kamu mau tahu, Fatur udah tinggal bareng sama perempuan itu. Aku nggak tahu apakah mereka nikah resmi atau enggak. Tapi, Naraya tidak sanggup mendengar lanjutannya. Tangannya gemetar, ponsel hampir terlepas dari genggamannya. Mas Rashid, terima kasih, ucapnya singkat, sebelum buru-buru menutup telepon. Air matanya akhirnya tumpah. Pengkhianatan ini nyata. Suaminya bukan hanya selingkuh, tapi juga telah membangun kehidupan baru di sana. Seakan-akan Naraya tak pernah ada.
Tangan Naraya mengepal erat. Jika Fatur mengira dirinya bisa begitu saja ditinggalkan dan dilupakan, ia salah besar. Ia akan pastikan Fatur menyesali semua ini. Naraya duduk terpaku di depan layar ponselnya. Tangannya gemetar saat membuka pesan yang baru saja masuk dari Rashid. Jantungnya berdetak kencang, hampir terasa menyakitkan di dalam dadanya. Ia sudah siap menerima kebenaran. Tapi benarkah ia cukup kuat untuk menghadapi ini? Sebuah video berdurasi sekitar 2 menit muncul di layar. Dengan napas tertahan, ia menekan tombol putar. Di dalam video itu, terlihat Fatur mengenakan pakaian khas pria Arab, tobe putih bersih, duduk di sebelah seorang wanita yang berpenampilan sangat berbeda dengan dirinya. Wanita itu memakai abaya hitam dan cadar, tetapi wajahnya sedikit terlihat saat ia menunduk dan tersenyum. Di sekitar mereka, ada beberapa pria yang tampak seperti saksi pernikahan. Mereka berbicara dalam bahasa Arab, yang Naraya tidak sepenuhnya pahami, tetapi ia bisa menangkap maksud dari suasana yang tergambar jelas di layar. Ini bukan sekadar rumor atau gosip. Ini adalah bukti nyata. Fatur menikah lagi. Dada Naraya sesak, seakan ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram jantungnya. Tangannya menutupi mulut, menahan isak yang mendesak keluar. Ia memaksa dirinya untuk tetap menonton sampai akhir, meski air mata sudah mengaburkan pandangannya. Ketika video itu selesai, sebuah foto menyusul. Foto itu memperlihatkan surat pernikahan dalam bahasa Arab, dengan nama Fatur yang tertulis jelas di sana. Tidak ada yang bisa disangkal lagi. Tidak ada lagi ruang untuk harapan kosong. Fatur sudah mendua. Naraya melemparkan ponselnya ke meja, tubuhnya gemetar hebat. Amarah dan kesedihan bercampur menjadi satu. 5 tahun ia menunggu. 5 tahun ia bertahan dengan kesepian, menepis godaan dan berjuang sendiri untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Dan ini balasan yang ia dapatkan? Ia teringat semua pengorbanannya. Ia mengingat bagaimana ia selalu membela Fatur di depan keluarganya yang mulai meragukan kesetiaan suaminya. Ia masih ingat betapa ia membesarkan anak mereka seorang diri, bekerja siang malam agar anaknya tetap bisa sekolah dengan baik. Dan Fatur, lelaki itu dengan mudahnya membangun kehidupan baru di negeri asing. Seakan-akan Naraya dan anak mereka tidak pernah ada. Dengan tangan gemetar, Naraya mengambil ponselnya lagi. Ia mengetik pesan kepada Rashid. "Mas, terima kasih sudah kasih tahu aku semuanya. Aku nggak akan diam. Aku harus bicara sama Fatur." Pesan terkirim, dan beberapa detik kemudian, Rashid membalas. "Aku paham perasaanmu, Naraya. Tapi aku harap kamu bisa tetap tenang. Kalau kamu mau menghadapi Fatur, pastikan kamu dalam keadaan siap. Jangan sampai kamu malah disakiti lagi." Naraya menggigit bibirnya. Ia tahu Rashid benar. Tapi bagaimana bisa ia tetap tenang setelah semua ini? Ia harus menghadapi Fatur. Ia harus mendengar sendiri dari mulut suaminya. Naraya menarik napas dalam, menghapus air matanya, lalu mulai mengetik pesan untuk suaminya. "Fatur, aku sudah tahu semuanya. Aku ingin kita bicara sekarang." Naraya menatap layar ponselnya dengan mata yang masih sembab. Sudah beberapa jam berlalu sejak ia mengirim pesan kepada Fatur, tapi lelaki itu tak kunjung membalas. Tangannya menggenggam ponsel dengan erat, seolah berharap benda itu bisa memberikan jawaban yang ia butuhkan. Di dalam dadanya, perasaan marah, kecewa, dan sedih bercampur menjadi satu. Ia ingin berteriak, ingin meluapkan semua emosinya, tapi di sisi lain, ada kekosongan yang semakin besar menggerogoti hatinya. Fatur, lelaki yang dulu ia percayai dengan sepenuh hati, telah mengkhianatinya. Naraya teringat saat pertama kali Fatur berpamitan pergi ke Arab Saudi 5 tahun lalu. Kala itu, ia melepas kepergian suaminya dengan doa dan harapan besar. Ia percaya Fatur pergi demi masa depan mereka. Ia percaya Fatur adalah lelaki yang bertanggung jawab, yang akan tetap setia meski jarak memisahkan mereka. Tapi sekarang, semua kepercayaan itu runtuh. Air mata kembali mengalir di pipinya. Ia mencoba menghapusnya,
Tapi semakin ia berusaha tegar, semakin hancur perasaannya. Di seberang ruangan, anaknya, Dava, tengah asyik menggambar di lantai dengan krayon warna-warni. Bocah itu masih terlalu kecil untuk memahami apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu bahwa ayahnya jarang pulang, dan ibunya sering terlihat sedih akhir-akhir ini. Naraya menatap anaknya dengan tatapan penuh kasih. Dava adalah satu-satunya alasan ia masih bertahan. Untuk anaknya, ia harus kuat. Ia menarik napas dalam dan berusaha mengendalikan emosinya. Tidak ada gunanya menangis berlarut-larut. Air mata tidak akan mengubah kenyataan. Perlahan, ia bangkit dari duduknya dan berjalan ke meja kerja di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah buku catatan dan mulai menuliskan sesuatu. Rencana Naraya. Ia menuliskan beberapa poin di bawahnya, mengumpulkan semua bukti perselingkuhan Fatur, menghubungi pengacara untuk membahas kemungkinan perceraian, memastikan semua aset atas namanya sebelum Fatur mengetahuinya, menyiapkan mental untuk menghadapi Fatur. Matanya menatap daftar itu dengan penuh tekad. Tidak ada lagi ruang untuk kelemahan. Fatur sudah membuat pilihannya, dan kini giliran Naraya mengambil kendali atas hidupnya. Ia tidak akan membiarkan dirinya terpuruk lebih lama. Jika Fatur mengira ia bisa mempermainkan dirinya semudah itu, maka ia akan membuktikan bahwa ia bukan wanita lemah yang bisa ditinggalkan begitu saja. Naraya mengepalkan tangannya. Luka ini memang dalam, tapi ia tidak akan membiarkan luka ini menghancurkannya. Justru dari rasa sakit inilah, ia akan bangkit dan membalas semua pengkhianatan yang telah dilakukan suaminya. Naraya duduk di depan meja ruang tamunya, menatap tumpukan kertas yang berserakan di hadapannya. Matanya sembab, tetapi hatinya dipenuhi tekad. Ia sudah menghabiskan malam tanpa tidur, mencari tahu segala hal yang bisa ia lakukan untuk membalas pengkhianatan Fatur. Bukan dengan emosi, bukan dengan air mata, tapi dengan cara yang membuatnya mendapatkan keadilan. Tangannya terulur, mengambil ponsel, dan mengetik sesuatu di mesin pencari. Hak-hak istri dalam perceraian. Satu persatu artikel muncul di layar. Ia membaca setiap kata dengan seksama. Ia ingin memastikan bahwa ia mendapatkan semua yang layak ia dapatkan. Ia tidak akan membiarkan Fatur pergi begitu saja tanpa konsekuensi. Setelah membaca beberapa referensi, ia menemukan satu nama yang menarik perhatiannya. Rifki Santoso, SH. Seorang pengacara spesialis perceraian dan sengketa aset pernikahan. Tanpa pikir panjang, Naraya mencatat nomor kontaknya dan segera menghubunginya. Hatinya berdebar saat nada sambung terdengar. Tidak butuh waktu lama, suara seorang pria terdengar di seberang. Selamat pagi, kantor hukum Rifki Santoso. Ada yang bisa saya bantu? Naraya menarik napas dalam sebelum berbicara. Selamat pagi, Pak Rifki. Nama saya Naraya. Saya ingin berkonsultasi tentang perceraian dan hak-hak saya sebagai istri. Terdengar suara halaman kertas yang dibalik sebelum Rifki menjawab. Baik, Ibu Naraya. Apakah Anda bisa datang ke kantor kami? Atau ingin konsultasi via telepon terlebih dahulu? Naraya berpikir sejenak. Ada banyak hal yang perlu ia bicarakan. Saya lebih nyaman jika bertemu langsung, Pak. Bisa saya jadwalkan hari ini? Tentu. Silakan datang ke kantor kami jam 2 siang. Nanti saya akan jelaskan langkah-langkah yang bisa diambil. Naraya mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Ia menatap jam dinding. Masih pukul 10 pagi. Ada waktu beberapa jam sebelum pertemuan itu. Dava yang sedari tadi bermain di lantai, berlari mendekatinya. Ibu, kenapa kelihatan sedih? Tanyanya polos. Naraya tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. Ia berlutut, mengusap kepala anaknya. Ibu nggak sedih, sayang. Ibu cuma lagi sibuk. Dava mengangguk kecil, lalu kembali ke mainannya. Naraya menarik napas panjang. Demi anaknya, ia harus tetap kuat. Pukul 2 siang, Naraya tiba di kantor hukum Rifki Santoso. Ruangan itu elegan. Dindingnya dihiasi rak-rak buku tebal bertema hukum. Seorang sekretaris mempersilakannya duduk di ruang konsultasi. Tak lama kemudian,
Seorang pria paruh baya dengan setelan rapi memasuki ruangan. "Ibu Naraya," sapanya. Naraya mengangguk dan menjabat tangannya. "Terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak Rifki." "Sama-sama. Silakan ceritakan semuanya dari awal." Naraya menghela napas dan mulai menceritakan semuanya, tentang Fatur, tentang pernikahan rahasia di Arab Saudi, tentang bukti foto dan video yang dikirim temannya, serta tentang perasaannya yang hancur. Rifki menyimak dengan ekspresi serius. Setelah Naraya selesai berbicara, ia membuka buku catatan dan mulai menjelaskan. "Ibu memiliki hak yang kuat dalam kasus ini. Jika suami ibu menikah lagi tanpa izin resmi, maka itu masuk dalam pelanggaran hukum di Indonesia. Selain itu, karena semua aset selama pernikahan masih terdaftar atas nama bersama, ibu bisa mengklaim hak penuh atas aset tersebut." Naraya mendengarkan dengan saksama. "Apa langkah pertama yang harus saya lakukan, Pak?" tanyanya. "Kita perlu mengumpulkan semua dokumen yang berhubungan dengan aset dan rekening bank. Selain itu, kita harus menyusun gugatan cerai dengan tuntutan hak asuh anak dan pembagian harta." Naraya mengangguk. "Saya ingin semua asetnya jatuh ke tangan saya, Pak. Saya tidak ingin dia menikmatinya dengan wanita lain." Rifki tersenyum tipis. "Bisa diatur, Bu. Selama kita punya bukti kuat, peluang menang sangat besar." Naraya mengepalkan tangannya di atas meja. "Baik, Pak Rifki. Saya siap berjuang." Hari ini, ia telah menyiapkan perang. Ia tidak akan mundur. Naraya duduk di ruang tamunya dengan ekspresi dingin. Matanya tak berkedip menatap layar ponsel, yang menampilkan pesan terakhir dari Fatur. "Aku pulang besok, sayang. Kangen kalian." Kata-kata itu terasa begitu menjijikkan baginya. Setelah semua yang ia ketahui, Fatur masih berani memanggilnya sayang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seolah-olah rumah tangga mereka masih utuh, padahal kenyataannya sudah hancur berkeping-keping. Naraya menggenggam ponselnya erat. Ia menatap sekilas ke arah meja, di mana tumpukan dokumen yang sudah ia siapkan bersama pengacara Rifki Santoso tertata rapi. Ada bukti-bukti perselingkuhan, surat gugatan cerai, serta dokumen tentang aset yang akan ia tuntut. Ia sudah siap. Fatur tidak akan pernah menyangka bahwa kepulangannya kali ini bukanlah kepulangan yang manis. Ia tidak akan disambut dengan senyum dan pelukan, melainkan dengan kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Keesokan harinya, Naraya berdiri di depan pintu rumahnya, menunggu. Dava sedang bermain di dalam kamar, ditemani oleh neneknya. Naraya tidak ingin anaknya melihat pertengkaran yang mungkin akan terjadi. Mobil taksi berhenti di depan rumah. Fatur turun dengan wajah yang dipenuhi kelelahan, tetapi juga senyum yang penuh kepura-puraan. Ia membawa koper besar, berjalan dengan langkah ringan menuju pintu. "Assalamualaikum," sapanya, mencoba terdengar akrab. Naraya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya dengan ekspresi datar. Fatur mendekat dan mencoba meraih tangannya, tetapi Naraya dengan cepat menarik diri. Wajah Fatur sedikit berubah, tetapi ia tetap mempertahankan senyumnya. "Kamu kenapa? Kok kelihatan dingin banget? Kangen gak sama aku?" Naraya masih diam. Ia hanya berbalik dan berjalan ke ruang tamu, membiarkan Fatur mengikutinya. Begitu mereka duduk, Naraya mengeluarkan sebuah map coklat dari atas meja dan melemparkannya ke hadapan Fatur. Fatur mengernyit. "Apa ini?" "Buka," perintah Naraya singkat. Dengan sedikit bingung, Fatur membuka map tersebut. Saat matanya mulai membaca isi dokumen yang ada di dalamnya, wajahnya langsung berubah pucat. Bukti perselingkuhan, foto-foto dirinya dengan wanita lain di Arab Saudi, surat pernikahan yang telah ia rahasiakan. Fatur menelan ludah. Tangannya bergetar saat ia meletakkan dokumen itu kembali ke meja. "Naraya, aku bisa jelasin." Naraya menyeringai sinis. "Jelaskan apa? Bahwa kamu menikah diam-diam di sana? Bahwa kamu mengkhianati aku dan anakmu?" Fatur menggeleng panik. "Aku nggak berniat menyakitimu, Ra. Aku cuma... Cuma apa?"
Cuma main-main? Cuma iseng? Atau cuma karena aku nggak cukup buat kamu? Naraya berdiri, matanya berkilat penuh kemarahan. Kamu pikir aku ini istri macam apa? Kamu tinggal bertahun-tahun di luar negeri. Aku sabar menunggu. Aku merawat anak kita sendirian. Aku membela kamu saat keluarga kita bilang kamu nggak berguna. Tapi balasannya, kamu nikah di belakangku. Fatur mengusap wajahnya dengan kasar. Ra, dengar dulu. Aku sayang sama kamu dan Dava. Aku nggak mau kehilangan kalian. Naraya tertawa sinis. Kalau kamu benar-benar sayang, kamu nggak akan mengkhianati kami. Ia meraih dokumen lain dari meja dan meletakkannya di depan Fatur. Ini surat gugatan cerai. Aku sudah siapkan semuanya. Fatur tersentak. Naraya, jangan begini. Kita bisa bicarain ini baik-baik. Naraya menatapnya tajam. Apa yang perlu dibicarakan? Kamu sudah memilih jalanmu sendiri, Fatur. Sekarang hadapi konsekuensinya. Fatur terdiam. Ia tahu kali ini Naraya tidak main-main. Ia tahu bahwa tidak ada kata maaf yang bisa mengembalikan kepercayaannya. Naraya menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. Aku nggak akan melarang kamu bertemu Dava. Tapi aku nggak akan membiarkanmu terus membohongi aku. Kita selesai. Fatur menunduk, menatap dokumen di tangannya. Tangannya masih gemetar, tetapi ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Naraya telah memenangkan perang ini. Naraya duduk di ruang tamu dengan ekspresi dingin, sementara Fatur berdiri di hadapannya. Wajah laki-laki itu terlihat tegang, matanya terus berpindah-pindah dari dokumen yang berserakan di meja ke arah istrinya. Naraya bisa melihat kegelisahan di wajah suaminya, tetapi ia sama sekali tidak peduli. Hari ini, semuanya harus berakhir. Apalagi yang mau kamu jelaskan, Fatur? Suara Naraya terdengar tajam, menusuk telinga. Kamu masih mau bilang kalau semua ini bohong? Fatur menelan ludah. Tangannya terkepal di sisi tubuhnya, seakan sedang berusaha menahan diri untuk tidak panik. Ra, aku nggak ada niat buat menyakitimu. Naraya tertawa sinis. Nggak ada niat? Kamu pikir aku bodoh? Aku sudah kumpulkan semua bukti. Ia meraih tumpukan kertas di atas meja dan melemparkannya ke arah Fatur. Foto-foto kamu di Arab Saudi, video pernikahanmu, bahkan surat nikah kalian. Semua ada di sini. Apa yang mau kamu dustakan lagi? Fatur mundur selangkah, matanya membelalak saat melihat foto-foto yang berhamburan di lantai. Ada dirinya yang sedang bergandengan tangan dengan seorang wanita bercadar di depan sebuah masjid. Ada juga rekaman momen akad nikahnya. Bukti itu terlalu kuat untuk dibantah. Aku bisa jelaskan, katanya, suaranya bergetar. Naraya menggeleng. Kamu mau jelaskan apa? Bahwa pernikahan itu palsu? Atau kamu mau bilang kalau wanita itu cuma teman biasa? Hah? Fatur tidak menjawab. Mulutnya terbuka seakan ingin bicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Naraya mendengus kesal. Aku pikir kamu laki-laki, Fatur. Tapi ternyata kamu cuma pengecut. Kamu bahkan nggak berani mengakui kesalahanmu sendiri. Fatur merosot ke sofa, kepalanya tertunduk. Tangannya mengusap wajahnya dengan kasar, seakan berharap semua ini hanya mimpi buruk yang bisa ia hapus begitu saja. Naraya menatapnya dengan dingin. Ia tidak merasa kasihan. Tidak sedikit pun. Kamu tahu, Fatur? Aku sudah menduga ini sejak lama, katanya. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Awalnya aku percaya. Aku pikir, mungkin aku cuma terlalu curiga. Tapi setelah aku mencari tahu sendiri, ternyata firasatku benar. Fatur masih terdiam. Naraya menghela napas panjang. Aku sudah menghubungi pengacara. Aku menggugat cerai. Dan kamu nggak bisa lari dari ini. Mata Fatur membelalak. Naraya, tunggu. Kita masih bisa bicara. Kita bisa menyelesaikan ini baik-baik. Naraya menyilangkan tangannya di dada. Menyelesaikan? Setelah kamu mengkhianatiku, kamu pikir aku akan bertahan dengan laki-laki yang menikah diam-diam di belakangku? Fatur berdiri, matanya dipenuhi keputusasaan.
Aku nggak mau kehilangan kamu, Ra. Aku sayang sama kamu. Aku sayang sama Dava. Naraya tertawa, tetapi tidak ada kebahagiaan dalam tawanya. Sayang? Kamu menyebut ini sayang? Ia menggelengkan kepala. Kalau kamu benar-benar sayang, kamu nggak akan pernah melakukan ini. Fatur melangkah mendekat, mencoba meraih tangan Naraya. Ra, aku mohon, beri aku kesempatan. Naraya mundur, menghindar. Kesempatan? Aku sudah memberimu banyak kesempatan, Fatur. Tapi yang kamu lakukan, menghancurkan segalanya. Fatur menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Aku menikah lagi karena tekanan, Ra. Aku nggak ada pilihan lain. Naraya mengernyit. Tekanan? Fatur mengangguk cepat. Ya, aku terpaksa. Keluarga wanita itu menekan aku. Aku dijebak. Naraya menatapnya dengan tajam. Jangan berani-berani kamu memutarbalikkan keadaan, Fatur. Kamu pikir aku nggak tahu? Aku sudah bicara dengan teman-temanmu di sana. Mereka bilang kamu menikah dengan sukarela. Bahkan kamu sering memamerkan istri barumu. Fatur terdiam. Wajahnya memucat. Sekarang aku cuma mau kamu tanda tangan surat cerai ini, kata Naraya, meletakkan dokumen di atas meja. Aku nggak butuh alasan. Aku nggak butuh kebohongan lagi. Aku cuma mau mengakhiri ini semua. Fatur tidak bergerak. Ia menatap surat cerai itu dengan ekspresi kosong. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Aku nggak akan tanda tangan, katanya pelan. Naraya menyipitkan mata. Apa? Fatur mengangkat wajahnya, menatap istrinya dengan penuh tekad. Aku nggak mau cerai, Naraya. Aku masih mau mempertahankan rumah tangga kita. Naraya tertawa dingin. Kamu pikir ini negosiasi? Ini bukan permintaan, Fatur. Ini keputusan. Fatur menggeleng. Aku nggak akan biarkan ini berakhir seperti ini. Naraya menatapnya tajam. Kamu sudah kehilangan hak untuk memilih, Fatur. Ia meraih ponselnya dan membuka galeri. Kemudian, ia memutar sebuah rekaman video. Suara seorang pria terdengar jelas dari speaker ponsel. Fatur memang menikah lagi di sini. Dia bahkan sering membanggakan istrinya. Katanya dia sudah bosan dengan Naraya. Fatur tersentak. Matanya membesar. Naraya menatapnya dengan penuh kemenangan. Kalau kamu masih mau membantah, aku bisa menyebarkan ini ke keluargamu, ke teman-temanmu, bahkan ke media sosial. Fatur menggeleng cepat. Jangan, Ra. Jangan lakukan itu. Naraya menyeringai. Kalau kamu mau aku diam, tanda tangan surat cerai itu. Fatur terdiam. Ia menatap Naraya lama, seakan mencoba mencari belas kasihan. Tetapi tidak ada kelembutan di mata wanita itu. Dengan tangan gemetar, Fatur akhirnya meraih pulpen dan menandatangani surat cerai tersebut. Begitu tanda tangannya terukir di atas kertas, Naraya menarik dokumen itu kembali. Ia menatapnya sebentar, lalu menghela napas panjang. Akhirnya, semua sudah selesai. Fatur menunduk, menatap lantai dengan tatapan kosong. Naraya berdiri, menatap laki-laki yang pernah ia cintai dengan perasaan yang kini sudah mati. Mulai sekarang, kamu bukan siapa-siapa lagi buat aku, katanya. Lalu, tanpa menoleh lagi, Naraya melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan Fatur yang kini hanya bisa menyesali segalanya. Naraya duduk di kursi kayu berwarna coklat tua di ruang pengacara. Matanya menatap lurus ke arah berkas-berkas yang tersusun rapi di atas meja. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi tangannya yang mengepal di pangkuannya menunjukkan betapa ia sedang menahan gejolak emosi. Ia tidak menyangka bahwa rumah tangga yang ia bangun dengan penuh cinta harus berakhir seperti ini, dengan perseteruan, pengkhianatan, dan perebutan hak yang seharusnya menjadi milik mereka berdua. Aku ingin semuanya berjalan sesuai hukum. Aku tidak ingin ada permainan kotor. Suaranya tegas saat berbicara kepada pengacaranya, seorang pria berusia pertengahan 40-an bernama Pak Edwin. Pak Edwin mengangguk pelan sambil membaca kembali dokumen yang telah ia susun. Sejauh ini, posisi Mbak Naraya sangat kuat.
Ada bukti perselingkuhan, ada pernikahan diam-diam, dan ada jejak transaksi keuangan yang bisa kita gunakan untuk menuntut hak Mbak dalam pembagian aset. Naraya menghela napas. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Dia bukan hanya mengkhianatiku, tapi juga menipuku. Aku ingin mendapatkan bagian yang seharusnya menjadi hakku dan Dava. Dava, nama anak semata wayang mereka itu membuat hati Naraya semakin membara. Ia tidak bisa membiarkan putranya tumbuh dengan hak yang dirampas oleh ayahnya sendiri. Fatur harus membayar harga dari semua yang telah ia lakukan. Seakan memahami kemarahan Naraya, Pak Edwin tersenyum tipis. Kita bisa menuntut sebagian besar aset yang ada. Berdasarkan hukum pernikahan, Mbak Naraya berhak atas setengah dari aset yang diperoleh selama masa pernikahan. Saya juga menemukan beberapa indikasi bahwa Fatur mencoba menyembunyikan asetnya. Naraya langsung menegakkan punggung. Menyembunyikan aset? Pak Edwin menggeser salah satu dokumen ke hadapan Naraya. Ada beberapa rekening dengan nama perusahaan fiktif yang didaftarkan atas nama orang lain. Tapi kalau kita telusuri, pemilik utamanya tetap Fatur. Naraya mencengkeram tepi meja. Jadi dia memang sudah menyiapkan cara untuk mengamankan hartanya sebelum perceraian ini terjadi. Pak Edwin mengangguk. Kelihatannya begitu. Naraya tidak terkejut. Ia tahu Fatur adalah pria licik. Dulu, ia mengira itu adalah tanda kepandaian, bahwa suaminya adalah orang yang cerdas dalam mengelola bisnis dan masa depan mereka. Tapi kini ia sadar, itu semua hanyalah cara Fatur untuk melindungi dirinya sendiri, bukan keluarganya. Sementara itu, di sisi lain, Fatur berjalan mondar-mandir di ruang tamunya dengan wajah tegang. Di hadapannya, seorang pria bertubuh besar dengan jas mahal sedang duduk santai di sofa, menyesap kopi dengan tenang. Bagaimana mungkin Naraya tahu soal rekening itu? Suara Fatur penuh amarah. Pria itu, yang tak lain adalah pengacaranya sendiri, menatapnya datar. Saya tidak tahu, Pak. Tapi yang jelas, pihak Mbak Naraya sudah memiliki bukti kuat. Kalau ini sampai dibawa ke pengadilan, besar kemungkinan Anda akan kehilangan lebih dari setengah aset Anda. Fatur mendengus marah. Sial, aku sudah bekerja keras untuk mendapatkan semuanya, dan sekarang dia ingin mengambil setengahnya begitu saja. Pengacaranya mengangkat bahu. Kalau mau main kotor, kita bisa coba jalur lain. Tapi risikonya besar. Fatur menggigit bibir. Ia tahu Naraya bukan perempuan lemah yang bisa diakali dengan mudah. Kalau ia memilih jalur kotor, ada kemungkinan semuanya malah berbalik melawannya. Namun, ia tidak bisa membiarkan dirinya kalah begitu saja. Aku akan berbicara langsung dengan Naraya, gumamnya. Pertemuan yang membakar emosi. Hari itu, Naraya duduk di sebuah restoran yang telah disepakati untuk pertemuan. Ia mengenakan blus berwarna krem dengan celana panjang hitam. Tampil sederhana tetapi tetap anggun. Ia menatap jam tangannya beberapa kali sebelum akhirnya melihat Fatur masuk dengan ekspresi kaku. Pria itu duduk di hadapannya, lalu menarik napas panjang. Aku nggak mau semua ini jadi berlarut-larut, Ra. Naraya tersenyum sinis. Aku juga nggak mau. Itu sebabnya aku langsung mengajukan gugatan dan tuntutan pembagian aset. Fatur menyandarkan punggungnya ke kursi. Matanya memperhatikan wanita yang dulu begitu ia cintai, tetapi kini berdiri sebagai lawannya. Setengah aset, Ra? Kamu gila? Aku yang membangun semuanya. Naraya menyipitkan mata. Kita membangun semuanya. Jangan lupakan peranku, Fatur. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa, ujar Fatur dingin. Naraya tertawa kecil, tetapi tatapannya tetap tajam. Tanpa aku, kamu mungkin sudah bangkrut sejak dulu. Fatur mengepalkan tangannya di atas meja. Aku bisa tawarkan kesepakatan. Aku kasih kamu uang dalam jumlah besar, tapi bukan setengah aset. Naraya menggeleng. Aku nggak mau hanya uang. Aku mau apa yang memang menjadi hakku. Fatur mulai frustrasi. Kamu mau menghancurkanku, ya? Naraya mencondongkan tubuhnya ke depan.
Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya jadi milikku. Mereka saling bertatapan, udara di antara mereka terasa begitu panas. Fatur akhirnya berdiri, menyodorkan tangannya ke arah Naraya. Kita selesaikan ini tanpa ribut, Ra. Kita buat perjanjian di luar pengadilan. Naraya menatap tangan itu sebentar sebelum tersenyum tipis. Sayangnya, aku lebih suka melihatmu menderita di ruang sidang. Ia mengambil tasnya, lalu beranjak pergi tanpa menoleh ke belakang. Fatur hanya bisa menatap punggung wanita itu dengan perasaan campur aduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa ia telah benar-benar kalah. Ruang sidang dipenuhi ketegangan yang hampir bisa dirasakan oleh semua orang di dalamnya. Naraya duduk tegak di kursi penggugat, wajahnya tegas tanpa sedikit pun gentar. Di sisi lain, Fatur duduk dengan raut wajah yang lebih gelap dari biasanya. Ia tahu, hari ini akan menjadi pertempuran yang menentukan. Hakim, seorang pria paruh baya dengan jubah hitam, mengetukkan palunya ke meja. Sidang perceraian antara Naraya dan Fatur akan segera dimulai. Penggugat, silakan ajukan bukti-bukti yang ingin disampaikan kepada pengadilan. Pak Edwin, pengacara Naraya, berdiri dan membuka sebuah map berisi dokumen-dokumen penting. Yang mulia, dalam persidangan ini, kami ingin mengajukan beberapa bukti terkait perselingkuhan tergugat serta dugaan penggelapan aset selama pernikahan berlangsung. Mata Fatur menyipit. Ia menggertakkan giginya, tapi tetap diam. Pak Edwin melanjutkan, bukti pertama adalah hasil investigasi terhadap transaksi keuangan Fatur yang menunjukkan adanya rekening-rekening tersembunyi yang dibuat atas nama perusahaan fiktif. Ini adalah bukti yang menunjukkan bahwa tergugat berusaha menyembunyikan aset yang seharusnya menjadi bagian dari harta Gonogini. Hakim menerima dokumen yang diserahkan oleh tim pengacara Naraya. Ia membolak-balikkan halaman dengan alis sedikit terangkat. Jelas menemukan sesuatu yang mencurigakan. Saya ingin mendengar tanggapan dari tergugat, ujar hakim dengan nada serius. Fatur menghela napas panjang sebelum akhirnya berdiri. Pengacaranya, seorang pria berkacamata dengan setelan mahal, ikut berdiri di sampingnya. Yang mulia, ujar pengacara Fatur dengan tenang, klien kami tidak pernah berniat untuk menyembunyikan aset. Rekening-rekening tersebut dibuat untuk keperluan bisnis dan memiliki fungsi yang sah. Tidak ada upaya untuk menghindari pembagian harta dalam proses perceraian ini. Naraya mendengus pelan. Ia tahu Fatur akan mencoba berkelit. Pak Edwin tidak tinggal diam. Ia menyelipkan senyum kecil sebelum berbicara lagi. Baik, kalau begitu mari kita buktikan lebih jauh. Kami juga memiliki kesaksian dari mantan pegawai perusahaan yang menyatakan bahwa beberapa transaksi tersebut memang sengaja disamarkan atas perintah langsung dari tergugat. Hakim menatap Fatur dengan tajam. Apakah Anda ingin membantah pernyataan ini? Fatur mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ia tahu jika ia berbohong di hadapan hakim, konsekuensinya bisa lebih buruk. Aku hanya ingin mengamankan keuangan bisnis, akhirnya Fatur berkata dengan suara yang lebih pelan. Aku tidak berniat mengambil sesuatu yang bukan hakku. Naraya menatapnya tajam. Bukan hakmu? Lalu, apa hakku sebagai istri selama ini? Aku membantumu dari nol. Aku berdiri di sampingmu. Tapi apa yang aku dapatkan? Pengkhianatan. Fatur tidak bisa menjawab. Suasana sidang semakin memanas ketika bukti perselingkuhan mulai diungkap. Foto-foto, rekaman percakapan, hingga laporan investigasi detektif swasta diserahkan ke hakim. Wajah Fatur semakin memerah. Naraya, Fatur akhirnya membuka mulut. Aku tahu aku salah, tapi aku mohon, kita bisa menyelesaikan ini tanpa harus saling menjatuhkan. Naraya menatapnya tanpa emosi. Satu-satunya jalan adalah menyelesaikannya dengan adil, dan keadilan harus ditegakkan di sini. Hakim mengetukkan palunya lagi. Dengan bukti-bukti yang telah diajukan, pengadilan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan akhir. Fatur terdiam. Ia tahu, ia semakin terpojok. Permainan hukumnya kali ini tidak akan mudah.
Desas-desus tentang perselingkuhan Fatur menyebar dengan cepat, lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Awalnya, hanya orang-orang terdekat yang mengetahui kisahnya, tapi seperti api yang menyulut ilalang kering, kabar itu merambat kemana-mana. Di lingkungan tempat tinggalnya, para tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Para ibu-ibu yang biasanya ramah kini meliriknya dengan tatapan penuh ejekan dan kasak kusuk di belakang punggungnya. "Itu dia, suami yang tega selingkuh," bisik seorang wanita kepada rekannya saat melihat Fatur melangkah keluar rumah. Dulu istrinya yang setia diperlakukan kayak ratu. Malah ditinggalin demi perempuan lain, sahut yang lain dengan nada penuh sindiran. Fatur mengepalkan tangannya, mencoba menahan amarah. Ia tahu, ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Tapi menerima konsekuensinya tidak semudah itu. Yang lebih menyakitkan, keluarganya sendiri mulai menjauh darinya. Ibunya, yang dulu selalu membanggakan dirinya di hadapan para tetangga, kini tak lagi menatapnya dengan kebanggaan. "Fatur, kau itu bikin malu keluarga." Suara ibunya terdengar gemetar ketika mereka bertemu di rumah orang tuanya. "Ibu, ini tidak seperti yang ibu pikirkan." Fatur mencoba membela diri. Meskipun dalam hati ia tahu betul bahwa semua tuduhan itu benar. "Tidak seperti yang ibu pikirkan," bentak ibunya dengan suara yang lebih tinggi. "Jadi maksudmu, berita yang ada di mana-mana itu bohong? Bukti yang diserahkan di pengadilan itu rekayasa?" Naraya cuma mengarang cerita. Fatur tidak bisa menjawab. Semua bukti memang nyata, dan ia tidak punya cara untuk menyangkalnya lagi. "Dulu aku bangga punya anak sepertimu," lanjut ibunya dengan suara yang lebih rendah, tapi penuh kekecewaan. "Tapi sekarang, aku bahkan malu mengakuimu sebagai anakku sendiri." Fatur merasa tenggorokannya tercekat. Tak pernah sekalipun ia mendengar ibunya berkata seperti itu. Perasaan bersalah mulai menyesaki dadanya, tapi egonya menolak untuk menyerah. Ayahnya, yang selama ini jarang berbicara, hanya menghela napas panjang. "Jangan pulang ke sini kalau cuma mau bikin malu. Kami tidak mendidikmu untuk jadi lelaki seperti ini." Fatur terpaku. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan, tapi apa lagi yang bisa ia katakan? Semua orang sudah mengetahui aibnya, dan tak ada gunanya lagi ia mencoba membela diri. Di tempat lain, di kantor tempat ia dulu dihormati, kabar tentang perselingkuhannya juga mulai menjadi bahan perbincangan. "Dengar-dengar, bos kita itu selingkuh ya? Sampai digugat cerai?" bisik seorang karyawan kepada rekannya. "Iya, dan katanya dia juga berusaha menyembunyikan aset dari istrinya," balas rekannya. "Tega banget sih, Naraya itu kan yang selalu dukung dia dari nol." Fatur, yang kebetulan melewati lorong saat mendengar percakapan itu, merasa wajahnya memanas. Dahinya berkerut menahan amarah, tapi ia tahu, marah pun tak akan ada gunanya. Yang lebih buruk lagi, beberapa klien yang sebelumnya percaya padanya mulai menarik diri. "Kami tidak ingin bekerja sama dengan seseorang yang tidak bisa menjaga kepercayaan dalam rumah tangganya sendiri," kata seorang klien dengan nada dingin saat Fatur mencoba menawarkan proyek baru. Fatur mulai merasakan betapa cepatnya dunia berbalik melawan dirinya. Ia yang dulu dipuja, dihormati, dan dikagumi, kini menjadi bahan ejekan dan cibiran. Semua orang yang dulu berada di sekelilingnya perlahan menjauh, meninggalkannya sendirian dengan nama yang hancur. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, Fatur mulai menyesali semua yang telah ia lakukan. Fatur duduk di ruang sidang dengan wajah kaku. Setelan jas yang dulu selalu rapi kini terlihat kusut, dasinya sedikit longgar seolah tak lagi memiliki semangat untuk menata dirinya sendiri. Di hadapannya, hakim membacakan keputusan dengan suara tegas yang menggema di seluruh ruangan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan serta pertimbangan hukum yang berlaku, maka pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai penggugat, Naraya. Selain itu, seluruh aset yang diperoleh selama pernikahan akan dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan porsi terbesar diberikan kepada penggugat mengingat adanya pelanggaran pernikahan yang dilakukan tergugat.
Fatur menelan ludah, jantungnya berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ini akan terjadi. Tetapi mendengarnya secara langsung tetap terasa seperti pukulan telak yang menghantam dadanya. Naraya duduk di sisi lain ruang sidang. Wajahnya tetap tenang tanpa ekspresi kemenangan sedikit pun. Ia hanya menatap ke depan, seolah tidak ingin membuang waktu lagi untuk melihat pria yang telah mengkhianatinya. Sidang akhirnya ditutup. Fatur masih duduk di kursinya, sementara para hadirin mulai keluar dari ruangan satu persatu. Tangannya mengepal di atas meja, seakan ingin menggenggam sesuatu yang sudah lama terlepas dari jari-jarinya. Kau sudah kehilangan semuanya, Fatur. Suara Naraya akhirnya terdengar, membuat Fatur mengangkat kepalanya dengan tatapan tak percaya. Naraya berdiri, menatapnya tanpa amarah, tanpa kebencian, hanya ada rasa lega di sana. Apa ini yang kau inginkan? Suara Fatur lirih, seolah masih mencari cara untuk membalikkan keadaan. Naraya menghela napas. Aku tidak pernah menginginkan ini. Aku hanya ingin keadilan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Naraya melangkah pergi. Setelah sidang, Fatur kembali ke apartemen yang dulu ia tempati bersama Naraya. Namun, saat ia sampai di sana, kenyataan kembali menghantamnya. Apartemen itu bukan lagi miliknya. Pihak pengadilan telah menetapkan bahwa unit tersebut jatuh ke tangan Naraya, mengingat kontribusinya yang besar dalam membeli properti tersebut sejak awal pernikahan mereka. Sekuriti apartemen, yang dulu menyambutnya dengan ramah, kini menatapnya dengan ekspresi datar. Maaf, Pak Fatur, tapi Anda tidak bisa masuk ke sini lagi, kata salah satu petugas dengan nada tegas. Fatur ingin membantah, tetapi ia sadar tak ada gunanya. Dengan langkah gontai, ia berjalan menjauh dari gedung itu, tak tahu harus pergi kemana. Pikirannya melayang ke berbagai hal. Bagaimana semuanya bisa berubah begitu cepat? Dulu, ia adalah pria sukses dengan istri yang setia, rumah yang nyaman, dan kehidupan yang mapan. Namun, hanya dalam hitungan bulan, semuanya runtuh seperti istana pasir yang dihantam ombak. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, mencari tempat untuk bernaung sementara waktu. Namun, sebagian besar dari mereka tak lagi mengangkat teleponnya. Yang lain hanya memberikan alasan klise. Maaf, Fatur, aku sedang sibuk. Kau tahu sendiri, aku juga ada keluarga yang harus kuurus. Aku tak bisa ikut campur dalam urusan pribadimu. Satu persatu, orang-orang yang dulu ada di sekelilingnya mulai menghilang. Tak ada pilihan lain. Fatur akhirnya pergi ke rumah orang tuanya. Ia berdiri di depan pintu rumah dengan perasaan berat, mengumpulkan keberanian untuk mengetuk. Ketika ibunya membuka pintu, ia melihat bagaimana raut wajah wanita tua itu berubah menjadi kecewa. Ibu, Fatur mencoba berbicara, tapi suara di tenggorokannya terasa serak. Ibunya menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Apa lagi yang kau inginkan?" Fatur menunduk, gengsi dan harga dirinya seakan runtuh sepenuhnya. Aku tidak punya tempat lagi, Bu. Aku hanya butuh waktu sebentar di sini, sampai aku bisa kembali bangkit." Ibunya terdiam, tapi kemudian ia menghela napas panjang. "Masuklah." Fatur melangkah masuk ke rumah yang dulu penuh dengan kenangan masa kecilnya. Namun, kali ini, rumah itu terasa berbeda. Tidak ada kehangatan yang menyambutnya, tidak ada pelukan kasih sayang dari orang tuanya. Hanya ada sunyi yang menegaskan bahwa ia bukan lagi seseorang yang dibanggakan dalam keluarga ini. Malam itu, Fatur berbaring di kamar lamanya. Tempat tidur yang dulu terasa begitu nyaman kini terasa sempit dan dingin. Ia menatap langit-langit, mencoba mencerna segala yang telah terjadi. Ia telah kehilangan segalanya, istrinya, rumahnya, pekerjaannya, bahkan harga dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Naraya menatap keluar jendela dari ruang kerja barunya. Sinar matahari sore menembus kaca, menerangi ruangan dengan cahaya keemasan yang hangat. Sudah berbulan-bulan sejak perceraian itu diputuskan, dan kini ia berdiri di tempat yang jauh berbeda dari sebelumnya.
bukan lagi sebagai seorang istri yang tersakiti, melainkan sebagai seorang wanita mandiri yang siap membangun hidupnya kembali. Di hadapannya, meja kerja kayu mahoni dipenuhi dengan berkas-berkas rencana bisnis, proposal kerjasama, dan laporan keuangan yang sedang ia pelajari. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya, yang dulu bergantung pada seorang suami, kini bisa mengelola asetnya sendiri dengan begitu percaya diri. Di sebelah mejanya, sebuah plakat bertuliskan, Naraya Skincare Beauty, berdiri dengan kokoh, menjadi pengingat bahwa ini adalah hasil dari keringat dan perjuangannya sendiri. Beberapa bulan yang lalu, setelah sidang perceraian usai, Naraya sempat merasa hampa. Ia memiliki uang, aset, dan kebebasan, tetapi ada kekosongan dalam dirinya yang tidak bisa diisi hanya dengan materi. Ia menghabiskan waktu berhari-hari merenung, mencoba mencari tahu apa yang ingin ia lakukan dengan hidupnya. Namun, di balik kehampaan itu, ada satu hal yang selalu terlintas di pikirannya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Sejak dulu, Naraya memang tertarik dengan dunia kecantikan. Ia sering mengikuti tren skincare, mencoba berbagai produk, dan mendalami bahan-bahan alami yang bisa digunakan untuk perawatan kulit. Namun, selama pernikahannya, ia tidak pernah benar-benar berani mengejar impiannya sendiri. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang mengekang. Ia mulai melakukan riset mendalam, berkonsultasi dengan para ahli, dan membangun tim kecil yang bisa membantunya mewujudkan ide bisnisnya. Uang hasil pembagian aset ia manfaatkan dengan bijak, sebagian digunakan untuk modal usaha, sebagian lagi ia investasikan agar bisa berkembang di masa depan. Tak butuh waktu lama, bisnisnya mulai berjalan. Hari itu, Naraya mengunjungi salah satu pabrik kecil tempat produksi produknya. Ia mengenakan setelan kasual, blazer putih dipadukan dengan celana panjang krem dan sepatu hak rendah. Rambutnya yang dulu sering diikat oleh Fatur dengan sembarangan, kini ia tata dengan rapi sesuai seleranya sendiri. Bu Naraya, kami sudah menyiapkan sampel produk terbaru yang Ibu minta, kata seorang pegawai, menyodorkan sebuah botol kecil berisi krim wajah. Naraya mengambil botol itu dan membukanya, mencium aromanya sebelum mengoleskan sedikit di punggung tangannya. Teksturnya lembut, cepat meresap, dan tidak terasa lengket di kulit. Ini jauh lebih baik dari formulasi sebelumnya, katanya dengan senyum puas. Tapi aku ingin sedikit lebih ringan, supaya cocok untuk kulit berminyak juga. Pegawai itu mencatat dengan cepat di buku catatannya. Baik, Bu, kami akan melakukan revisi. Naraya mengangguk, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Dulu, keputusan-keputusan besar dalam hidupnya selalu bergantung pada orang lain, pada Fatur, pada keluarganya, bahkan pada harapan orang lain terhadapnya. Tapi kini, setiap langkah yang ia ambil adalah miliknya sendiri. Malam itu, Naraya pulang ke apartemen barunya. Tidak sebesar rumah yang dulu ia tinggali bersama Fatur, tapi jauh lebih nyaman karena ini adalah tempat yang ia pilih sendiri. Ia duduk di sofa, menikmati secangkir teh hangat sambil melihat daftar pesanan produknya yang terus meningkat dari hari ke hari. Teleponnya berbunyi, menampilkan nama sahabatnya, Rina, di layar. Ra, aku baru lihat, bisnis kamu makin laris aja, ya? Suara Rina terdengar antusias di seberang sana. Naraya tersenyum. Alhamdulillah, nah, aku juga nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Kamu hebat, Ra, kata Rina dengan nada bangga. Lihat kamu sekarang, aku makin yakin kalau kamu memang lebih baik tanpa dia. Naraya terdiam sejenak. Ia tak lagi terlalu sering memikirkan Fatur, tetapi mendengar namanya masih menyisakan sedikit rasa di hatinya. Namun, bukan lagi rasa sakit atau penyesalan, hanya sebuah kenangan yang tak lagi membebani. Aku nggak mau lihat ke belakang lagi, nah, kata Naraya akhirnya. Hidupku sekarang jauh lebih baik. Rina tertawa. Itu baru Naraya yang aku kenal. Naraya menutup telepon dengan senyuman. Ia menatap jendela, melihat gemerlap lampu kota yang berkilauan di malam hari. Dulu,
Ia mengira kebahagiaan hanya bisa datang dari seseorang yang mencintainya. Tapi sekarang, ia sadar bahwa kebahagiaan sejati datang dari dirinya sendiri, dari keberaniannya untuk bangkit, dari usahanya untuk bertahan, dan dari keyakinannya bahwa ia bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naraya merasa benar-benar bebas. Fatur berdiri di depan apartemen Naraya dengan perasaan campur aduk. Sudah beberapa kali ia mengunjungi tempat ini, tapi tak pernah sekalipun mendapat jawaban. Ia ragu, tetapi dorongan di hatinya terlalu kuat untuk diabaikan. Dengan napas berat, ia mengangkat tangan dan mengetuk pintu. Sunyi, hanya suara langkah kaki dari lorong yang menemani kebisuannya. Ia mencoba lagi, kali ini lebih kuat. "Ra, ini aku." Tak ada jawaban. Fatur menggigit bibirnya, merasa semakin gelisah. Hatinya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Ia tak pernah menyangka hidupnya akan berantakan seperti ini. Dulu, ia begitu percaya diri, merasa segalanya ada dalam genggamannya. Ia memiliki harta, status, dan seorang istri yang selalu mendukungnya. Tapi kini, semua itu hanya kenangan yang terus menghantuinya. Setelah Naraya pergi, hidupnya berubah drastis. Keluarganya yang dulu membanggakannya kini menjauh. Reputasinya di tempat kerja hancur setelah kabar perselingkuhannya tersebar luas. Ia kehilangan kepercayaan dari kolega dan kliennya. Bahkan wanita yang dulu ia pilih untuk berselingkuh juga meninggalkannya, saat tahu ia tak lagi memiliki kekuasaan dan uang seperti dulu. Sekarang, satu-satunya yang ada di pikirannya adalah Naraya. Ia menyesal telah menyia-nyiakan wanita yang selalu setia mendampinginya. Ia menyesal telah mengkhianati kepercayaan dan cinta yang diberikan dengan tulus. Ia menyesal telah mengambil segalanya begitu saja tanpa pernah menghargai apa yang ia miliki. Pintu akhirnya terbuka sedikit. Fatur menahan napas saat melihat sosok yang begitu dirindukannya berdiri di ambang pintu. Naraya tampak berbeda dari terakhir kali ia melihatnya. Wajahnya lebih tenang, lebih cerah, dan sorot matanya penuh dengan keyakinan. Tak ada lagi kesedihan atau kemarahan di sana, hanya ketenangan yang tak bisa dijelaskan. "Ada apa?" Suara Naraya terdengar datar. Fatur menelan ludah. Ia sudah menyiapkan banyak kata-kata dalam pikirannya, tetapi semua itu terasa lumpuh saat ia benar-benar berhadapan dengannya. Aku cuma ingin bicara," ucapnya pelan. Naraya menatapnya tanpa ekspresi. "Bicara soal apa?" Fatur menghela napas panjang. "Aku tahu aku sudah banyak salah. Aku tahu aku sudah menyakitimu, dan aku benar-benar menyesal." Naraya tetap diam. Fatur mencoba mencari celah dalam ekspresinya, berharap menemukan sedikit saja emosi yang bisa ia manfaatkan. Tetapi Naraya tetap tenang, seakan semua ini tak lagi berarti baginya. "Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Ra," lanjutnya dengan suara bergetar. "Aku pikir aku bisa, tapi aku salah. Aku kehilangan semuanya, dan aku sadar bahwa yang benar-benar berharga dalam hidupku adalah kamu." Naraya tersenyum kecil, tapi bukan senyum bahagia atau tersentuh. Itu adalah senyum yang penuh pemahaman. Seakan ia sudah mendengar ini semua sebelumnya dan tak lagi terpengaruh olehnya. "Kenapa baru sekarang?" tanyanya. Fatur terdiam. Naraya menghela napas, lalu bersandar di pintu. "Dulu, aku menunggumu mengatakan hal itu. Aku berharap kamu akan menyadari kesalahanmu dan meminta maaf sebelum semuanya terlambat. Tapi sekarang, aku nggak lagi peduli." Fatur menggeleng, hatinya mencelos. "Ra, jangan bilang begitu. Aku benar-benar menyesal. Aku butuh kamu. Aku ingin kita mulai lagi dari awal." Naraya tersenyum miris. "Dari awal? Setelah semua yang kamu lakukan?" Fatur menatapnya dengan tatapan penuh harap. "Aku tahu aku brengsek, aku tahu aku salah. Aku janji, aku bakal berubah. Aku bakal jadi suami yang lebih baik. Aku bakal memperbaiki semuanya. Tolong, kasih aku satu kesempatan lagi." Naraya menatap Fatur dalam-dalam. Dahulu, mungkin hatinya akan luluh mendengar permohonan itu. Dulu,
ia akan mempertimbangkannya, karena ia begitu mencintai Fatur. Tapi sekarang, ia hanya merasa kosong. "Fatur," ucapnya lembut, "aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Aku nggak butuh kamu lagi." Kata-kata itu menghantam Fatur lebih keras daripada tamparan. Naraya melanjutkan, "Dulu, aku selalu menunggu kamu berubah. Aku selalu berharap kamu akan sadar sebelum semuanya terlambat. Tapi aku salah. Dan sekarang, aku nggak mau lagi menunggu sesuatu yang nggak akan pernah terjadi." Air mata menggenang di mata Fatur. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada kata-kata yang keluar. Ia tahu Naraya serius. Wanita itu menatapnya untuk terakhir kalinya sebelum berkata, "Kamu datang terlambat, Fatur." Lalu, tanpa ragu sedikit pun, ia menutup pintu. Fatur tetap berdiri di tempatnya, menatap pintu yang kini memisahkannya dari satu-satunya orang yang benar-benar ia butuhkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa beberapa kesalahan memang tak bisa diperbaiki. Fatur duduk di bangku taman yang sudah tua, tangannya meremas rambutnya sendiri. Napasnya berat, pikirannya kusut. Hembusan angin malam yang dingin tak mampu mengusir kepanikan yang terus merayapi dadanya. Hidupnya kini benar-benar berantakan. Ia kehilangan segalanya. Dulu, ia berdiri dengan gagah sebagai seorang pria mapan. Ia punya pekerjaan bergengsi, rumah megah, dan seorang istri yang mencintainya. Tapi kini, yang tersisa hanyalah pakaian lusuh yang melekat di tubuhnya dan uang receh yang tersisa di sakunya. Fatur mengangkat wajahnya, menatap ke sekitar. Taman ini dulu adalah tempat ia dan Naraya sering menghabiskan waktu bersama. Ia ingat saat mereka masih pacaran, bagaimana mereka berbicara tentang masa depan, merancang impian bersama. Saat itu, Naraya menatapnya dengan penuh keyakinan. Percaya bahwa Fatur adalah pria yang akan membawanya ke kehidupan bahagia. Tapi lihat sekarang, Fatur telah menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri. Saat perselingkuhannya terbongkar, ia pikir ia masih bisa mengendalikan keadaan. Tapi Naraya ternyata lebih kuat dari yang ia duga. Wanita itu tidak hanya menuntut cerai, tetapi juga membawa semua bukti yang membuat hakim berpihak padanya. Akhirnya, sebagian besar aset yang dulu mereka miliki jatuh ke tangan Naraya. Apartemen yang dulu ia tinggali, sekarang sudah bukan miliknya. Mobil mewah yang sering ia pamerkan, sudah dijual untuk membayar hutang. Pekerjaan yang dulu membuatnya bangga, hilang begitu saja setelah reputasinya tercemar. Yang lebih menyakitkan, orang-orang yang dulu mengelilinginya kini pergi satu persatu. Keluarga yang dulu membanggakannya, sekarang bahkan tak mau mengangkat teleponnya. Teman-teman yang dulu menyanjungnya, kini menganggapnya seperti sampah. Bahkan wanita yang menjadi selingkuhannya telah pergi begitu saja tanpa rasa kasihan. Fatur benar-benar sendirian. Ia menunduk, meremas tangannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tak tahu harus melakukan apa. Sementara itu, kabar tentang Naraya terus terdengar di telinganya. Entah dari media sosial atau orang-orang di sekitarnya, wanita itu kini semakin sukses. Ia menggunakan aset yang didapat dari perceraian untuk membuka usaha baru. Dengan kecerdasannya, bisnisnya berkembang pesat, membuatnya menjadi pengusaha yang diperhitungkan. Ironis, dulu, Naraya hanyalah seorang istri yang bergantung padanya. Ia berpikir wanita itu tidak akan bisa hidup tanpa dirinya. Tapi kini, justru Fatur yang tidak bisa hidup tanpa Naraya. Tangannya terkepal. Seandainya waktu bisa diputar kembali. Seandainya ia bisa menghapus semua kesalahan yang telah ia buat. Tapi waktu tidak bisa diulang. Yang ada hanyalah kenyataan pahit yang harus ia telan. Fatur berdiri dengan lemas, meninggalkan bangku taman. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri trotoar kota yang semakin malam semakin sepi. Ia tak tahu harus kemana. Uang di sakunya hanya cukup untuk makan sekali lagi. Setelah itu ia benar-benar tak punya apa-apa. Ia menatap sebuah restoran dari kejauhan, melihat orang-orang menikmati makanan dengan wajah puas. Dahulu, ia bisa duduk di tempat seperti itu tanpa berpikir panjang.
memesan apapun yang ia mau. Sekarang, bahkan untuk membeli sebungkus nasi pun ia harus berpikir berkali-kali. Dengan langkah berat, Fatur terus berjalan. Mungkin inilah karmanya. Mungkin ini hukuman yang pantas untuknya. Dan mungkin, ini adalah saatnya bagi dia untuk memulai kembali dari nol, jika ia masih memiliki kesempatan. Fatur terduduk di atas ranjang sempit di sebuah kamar kontrakan yang pengap. Matanya kosong, tatapannya menerawang menembus dinding bercat kusam yang mulai mengelupas. Udara di dalam ruangan terasa pengap, bau apek bercampur dengan aroma keringatnya sendiri yang sudah beberapa hari tak tersentuh air. Tubuhnya lemas, tak hanya karena lapar, tetapi juga karena pikirannya terus berputar mengingat kesalahan demi kesalahan yang ia buat. Dulu, ia tak pernah membayangkan akan hidup seperti ini. Di negeri yang jauh dari tanah kelahirannya, ia kini hanya seorang pria yang kehilangan segalanya. Bukan lagi pengusaha sukses, bukan lagi pria berharisma yang dipuja banyak orang, dan jelas bukan lagi suami dari seorang wanita yang mencintainya dengan tulus. Semua itu telah hilang, hancur berkeping-keping karena ulahnya sendiri. Teringat kembali bagaimana ia dulu dengan angkuhnya meninggalkan Naraya. Saat itu, ia merasa dirinya begitu hebat. Ia pikir, jika satu wanita pergi, ia bisa dengan mudah mendapatkan yang lain. Dan benar saja, saat bekerja di Arab Saudi, ia bertemu dengan seorang wanita muda, cantik, dan tampak begitu memujanya. Namanya Hana. Wanita itu berasal dari keluarga berada, dengan kecantikan yang membuatnya terpesona sejak pertama kali melihatnya. Hana tahu Fatur sudah menikah, tapi itu tak menghalanginya untuk terus mendekat. Sikap lembutnya, tatapan manja yang selalu ia tunjukkan, membuat Fatur semakin tenggelam dalam pesonanya. "Apa istrimu di Indonesia secantik aku?" Pertanyaan itu seringkali diucapkan Hana dengan nada menggoda. Dan bodohnya, Fatur terperdaya. Ia menganggap bahwa Hana adalah bukti nyata bahwa ia masih diinginkan, masih berharga. Ia pun akhirnya menikahi wanita itu, yakin bahwa hidupnya akan semakin baik, semakin bahagia. Namun kenyataan tak seindah yang ia bayangkan. Setelah pernikahan mereka berlangsung, Hana mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia bukan lagi wanita lembut yang selalu tersenyum dan memuja Fatur. Sedikit demi sedikit, Fatur mulai sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Hana terlalu sering menanyakan soal aset dan uang yang dimiliki Fatur. Awalnya, Fatur menganggap itu hanya sekadar obrolan biasa. Tapi lama-lama, ia menyadari bahwa Hana lebih tertarik pada hartanya ketimbang dirinya. "Apa kamu punya properti di sini? Berapa penghasilanmu sebulan? Kapan kita beli mobil baru?" Pertanyaan-pertanyaan itu terus berdatangan. Namun yang paling menyakitkan adalah saat ia kehilangan segalanya. Ketika bisnisnya mulai goyah, ketika perceraian dengan Naraya menghancurkan keuangannya, dan ketika ia tak lagi punya uang sebanyak dulu, Hana berubah drastis. Ia tak lagi mau berbicara dengan lembut. Ia mulai sering mengabaikan Fatur, lebih memilih berkumpul dengan teman-temannya. Bahkan, ia sering pulang larut malam tanpa memberi kabar. Puncaknya terjadi beberapa minggu lalu. Saat itu, Fatur duduk di ruang tamu, menunggu kepulangan Hana. Hatinya gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dalam hubungan mereka. Ia ingin berbicara, ingin memperbaiki semuanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Begitu Hana pulang, ia langsung melempar tasnya ke sofa, wajahnya penuh dengan ekspresi kesal. "Kita harus bicara," ujar Fatur, mencoba bersikap tenang. "Tentang apa?" Hana menjawab tanpa minat. Fatur menatap istrinya itu, mencoba mencari sisa-sisa kasih sayang di wajahnya. "Tentang kita, tentang pernikahan ini." Hana menghela napas panjang. "Dengar, Fatur. Aku nggak bisa hidup seperti ini. Aku menikah denganmu karena kupikir kamu pria sukses. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu nggak punya apa-apa lagi." Kata-kata itu menusuk Fatur seperti belati. "Apa maksudmu?" Suaranya bergetar. "Aku mau bercerai," Hana berkata tanpa ragu. "Aku nggak mau hidup dengan pria miskin."
Dada Fatur terasa sesat. Ia menatap Hana dengan tidak percaya. Jadi, selama ini kamu hanya mengincar uangku? Hana tertawa sinis. Kamu pikir aku mencintaimu? Jangan naif, Fatur. Aku mengira kamu pria kaya. Tapi sekarang, kamu bahkan gak bisa membayar tagihan listrik dengan lancar. Fatur terdiam. Saat itulah ia menyadari sesuatu. Hana tidak pernah mencintainya. Ia hanya melihat Fatur sebagai sumber uang, sebagai jalan pintas menuju kehidupan mewah. Begitu tahu bahwa Fatur jatuh miskin, ia pun pergi begitu saja tanpa sedikit pun rasa bersalah. Keesokan harinya, Hana benar-benar menghilang. Ia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan Fatur tanpa sepatah kata pun. Dan kini, disinilah Fatur berada, sendirian, terlunta-lunta di negeri orang, tanpa keluarga, tanpa istri, tanpa harta. Ia menatap langit-langit yang berdebu, air mata menggenang di sudut matanya. Karma benar-benar datang padanya. Dulu, ia mengkhianati Naraya, berpikir bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan wanita lain. Tapi sekarang, ia justru dihancurkan oleh wanita yang ia pilih sendiri. Hidup memang ironis. Fatur bangun dengan rasa pegal di seluruh tubuh. Ia tidur di atas kasur tipis yang hampir tak layak disebut kasur. Udara pagi yang dingin menyusup melalui celah-celah jendela kayu, yang tak bisa lagi tertutup rapat. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan tenaga untuk menghadapi hari yang berat. Pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, ia harus segera keluar mencari pekerjaan serabutan. Tidak ada pilihan, tidak ada waktu untuk mengeluh. Jika ia tidak bekerja, maka ia tidak makan. Begitulah kehidupannya sekarang. Dulu, ia terbiasa bangun di ranjang empuk di kamar yang luas dengan pendingin ruangan yang selalu menyala. Ia tidak perlu memikirkan apa yang akan dimakan hari ini karena meja makan selalu penuh dengan makanan lezat. Sekarang, ia bahkan harus mengais receh untuk sekadar membeli nasi bungkus. Fatur keluar dari kontrakan kecilnya. Ia berjalan kaki menyusuri jalanan yang ramai oleh orang-orang yang berangkat bekerja. Sebagian besar dari mereka mungkin memiliki tujuan yang jelas, berbeda dengannya yang hanya bisa mencari pekerjaan seadanya. Ia menuju pasar tradisional, berharap ada orang yang membutuhkan tenaga tambahan. Di sana, beberapa pria seusianya sudah berkumpul, menunggu para pedagang yang mungkin membutuhkan bantuan untuk mengangkat barang dagangan. Kerja, Mas? Tanya seorang pria tua yang tampaknya sudah sering berada di situ. Fatur mengangguk. Iya, Pak. Ada kerjaan. Pria tua itu menggeleng. Belum ada. Kita tunggu saja. Fatur hanya bisa duduk di pinggir jalan, menunggu kesempatan. Dulu, ia adalah orang yang memberi pekerjaan kepada orang lain. Sekarang, ia yang berharap belas kasihan agar bisa bekerja dan mendapat upah harian. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya seorang pedagang datang. Siapa yang bisa bantu angkat barang? Tanyanya. Fatur langsung berdiri. Saya, Pak. Bersama beberapa pria lain, Fatur mulai mengangkat karung-karung beras ke dalam toko. Keringat membasahi tubuhnya, tapi ia tidak peduli. Ini lebih baik daripada tidak mendapat apa-apa. Setelah bekerja hampir 2 jam, ia akhirnya menerima upahnya. Hanya cukup untuk makan siang dan mungkin makan malam seadanya. Setelah selesai, Fatur duduk di sebuah warung kecil dan memesan sepiring nasi dengan lauk sederhana. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, ia menatap ke kejauhan. Pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu, ia menganggap uang sebagai sesuatu yang tidak akan pernah habis. Ia menghamburkannya tanpa pikir panjang. Saat bersama Naraya, ia seringkali mengabaikan usulan istrinya untuk berhemat atau berinvestasi lebih bijak. Ia lebih suka menghabiskan uang untuk kesenangan sesaat. Sekarang, ia sadar betapa bodohnya ia dulu. Ia telah kehilangan segalanya. Setelah makan, ia kembali berjalan menyusuri jalanan kota. Sepanjang perjalanan, ia melihat orang-orang yang masih memiliki harapan, yang masih bisa tersenyum meski hidup mereka juga tidak mudah. Tapi bagaimana dengannya? Fatur merasa begitu hampa.
Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tidak ada rumah yang menunggunya. Tidak ada keluarga yang bisa ia datangi. Ia benar-benar sendirian. Saat langit mulai gelap, ia kembali ke kontrakannya. Ia merebahkan diri di atas kasur tipisnya dan menatap langit-langit. Hidupnya kini hanyalah perjuangan untuk bertahan. Dan ia menyadari satu hal yang pasti. Ini adalah akibat dari semua kesalahannya sendiri. Langit pagi itu begitu cerah, dengan sinar matahari yang menyapa lembut dari balik jendela besar di ruang tamu rumah baru Naraya. Ia berdiri di dekat jendela, menatap pemandangan hijau di halaman belakangnya. Aroma kopi hitam yang baru diseduh memenuhi udara, menciptakan suasana tenang yang begitu berbeda dari kehidupan lamanya. Naraya kini bukan lagi perempuan yang dulu. Ia telah melalui badai, tenggelam dalam luka, dan akhirnya bangkit sebagai pribadi yang jauh lebih kuat. Luka-luka yang pernah menggores hatinya kini sudah mulai sembuh, meski bekasnya masih ada sebagai pengingat bahwa ia pernah begitu terpuruk. Namun, kali ini ia tidak akan jatuh untuk kedua kalinya. Duduk di meja makan, ia membuka laptopnya dan mulai mengecek laporan bisnisnya. Siapa sangka, wanita yang dulu hanya dianggap istri yang bergantung pada suami kini berhasil membangun usahanya sendiri, dengan aset yang diperolehnya dari perceraian. Ia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Butik fashion yang ia dirikan semakin dikenal. Dengan konsep pakaian elegan dan sederhana, ia berhasil menarik perhatian banyak pelanggan. Setiap desain yang ia keluarkan selalu memiliki sentuhan khasnya, anggun, kuat, dan penuh karakter, seperti dirinya. Kini ia tidak hanya memiliki satu butik, tetapi beberapa cabang di berbagai kota. Senyum tipis terukir di wajahnya saat melihat laporan penjualan yang terus meningkat. Semua usahanya membuahkan hasil. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi ketergantungan. Ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Sore itu, Naraya memutuskan untuk mengunjungi butik utamanya di pusat kota. Begitu ia tiba, para karyawan langsung menyambutnya dengan hangat. "Ibu Naraya, selamat datang," sapa salah satu pegawainya. Naraya tersenyum ramah. "Bagaimana perkembangan butik kita?" "Kabar baik, Bu. Banyak pelanggan baru yang mulai langganan. Dan beberapa influencer juga mulai melirik koleksi kita," ujar salah satu manajer butik. Naraya mengangguk puas. Ia mengelilingi butik, memperhatikan tata letak pakaian, mengecek stok, dan berbincang dengan karyawan. Semua terasa berjalan lancar, sesuatu yang dulu sulit ia bayangkan saat pertama kali merintis usaha ini. Saat sedang asyik berbincang dengan salah satu pelanggan, tiba-tiba seseorang menyapanya dari belakang. "Naraya." Naraya menoleh dan menemukan sosok pria berdiri di sana. Pria itu tampak rapi dengan setelan kasual yang elegan, sorot matanya hangat namun penuh ketegasan. "Rangga." Naraya mengernyit, sedikit terkejut. Pria itu tersenyum. "Lama tidak bertemu. Aku dengar kabar tentang butikku berkembang pesat, jadi aku penasaran dan mampir." Naraya tertawa kecil. "Terima kasih. Aku juga tidak menyangka semuanya bisa berjalan sejauh ini." Rangga adalah teman lamanya saat kuliah, seseorang yang dulu cukup dekat dengannya sebelum ia menikah dengan Fatur. Mereka sempat kehilangan kontak bertahun-tahun, hingga kini pria itu tiba-tiba muncul kembali. "Kau terlihat lebih bahagia sekarang," kata Rangga sambil menatapnya lekat. Naraya tersenyum, namun kali ini dengan penuh ketulusan. "Ya, aku memang bahagia. Akhirnya aku menemukan hidup yang aku inginkan." Mereka berbincang cukup lama. Rangga ternyata juga menjalankan bisnis di bidang fashion dan kini sedang mengembangkan brandnya sendiri. Percakapan mereka mengalir dengan begitu alami, seakan tidak ada waktu yang memisahkan mereka selama ini. Namun, Naraya kini berbeda. Ia tidak lagi mudah membuka hati. Meskipun ia merasa nyaman berbicara dengan Rangga, ia tahu bahwa dirinya harus lebih berhati-hati. Luka dari masa lalunya sudah cukup mengajarinya bahwa cinta tidak bisa hanya mengandalkan perasaan, tetapi juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Setelah pertemuan itu,
Naraya kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Hatinya belum sepenuhnya siap untuk kembali jatuh cinta, tapi setidaknya ia tahu satu hal. Ia tidak lagi takut untuk melangkah maju. Hidupnya kini bukan tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana ia bisa menikmati setiap langkahnya ke depan. Dan jika suatu hari nanti cinta datang lagi, ia akan menyambutnya dengan hati yang lebih bijak dan lebih kuat. Fatur berdiri di seberang jalan, menatap sebuah butik yang ramai dengan pelanggan. Nama, Naraya Eksklusive, terpampang di atas pintu masuk dengan huruf emas yang elegan. Dari kejauhan, ia bisa melihat mantan istrinya melayani pelanggan dengan senyum anggun, dikelilingi oleh pegawai yang terlihat begitu menghormatinya. Hatinya mencelos. Pemandangan ini seperti tamparan keras baginya. Dulu, Naraya adalah wanita yang begitu bergantung padanya. Ia yang menafkahi, ia yang membuat keputusan, ia yang menentukan arah hidup mereka. Tapi sekarang, wanita itu berdiri kokoh dengan kehidupannya sendiri, tanpa sedikit pun bayangan dirinya dalam cerita itu. Fatur menarik napas panjang. Wajahnya kusut, pakaian yang ia kenakan sudah lusuh, jauh dari kemewahan yang dulu biasa ia pakai. Sepatu butut yang bertahun-tahun tidak diganti semakin memperjelas kejatuhannya. Kini, ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pria yang kehilangan segalanya karena kesalahannya sendiri. Ia mengingat kembali saat semuanya masih dalam genggamannya. Saat Naraya masih mencintainya dengan sepenuh hati, saat ia memiliki rumah mewah, aset melimpah, dan hidup dalam kenyamanan. Tapi keserakahannya telah menghancurkan segalanya. Keputusannya menikahi wanita lain di Arab Saudi bukan hanya sebuah kesalahan, melainkan dosa terbesar dalam hidupnya. Wanita itu, yang dulu ia kira lebih baik dari Naraya, ternyata hanya mengincar hartanya. Begitu bisnisnya runtuh dan asetnya lenyap, wanita itu tak butuh waktu lama untuk meninggalkannya. Ia dicampakkan seperti sampah, tanpa belas kasihan, tanpa sisa rasa cinta. Dan kini, yang tersisa hanyalah kesepian dan penyesalan. Fatur menguatkan hatinya, melangkah mendekati butik Naraya. Ia tahu, kecil kemungkinan wanita itu mau menemuinya, apalagi memaafkannya. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorongnya untuk mencoba. Saat ia masuk ke dalam butik, seorang pegawai langsung menatapnya curiga. Tentu saja, penampilannya jauh dari standar pelanggan butik itu. "Maaf, Pak, bisa saya bantu?" Suara pegawai itu terdengar sopan, tapi ada jarak di dalamnya. Fatur menelan ludah. Saya ingin bertemu dengan Ibu Naraya." Pegawai itu tampak ragu, matanya melirik ke arah Naraya yang masih sibuk dengan pelanggan. Namun, akhirnya ia mengangguk dan berjalan mendekati pemilik butik itu. Naraya yang awalnya sedang tertawa kecil dengan seorang pelanggan, tiba-tiba menghentikan tawanya saat pegawainya berbisik di telinganya. Ia mengangkat wajah, dan tatapan matanya langsung bertemu dengan mata Fatur. Sesaat, keheningan menyelimuti mereka. Fatur melihat sorot mata Naraya. Tidak ada kemarahan di sana, tidak ada kebencian, tapi yang paling menyakitkan, tidak ada cinta. Naraya hanya menghela napas, lalu melangkah mendekatinya. "Ada apa, Fatur?" Suara itu begitu datar. Bukan suara istri yang pernah mencintainya, melainkan suara seorang wanita yang telah menutup pintu hatinya rapat-rapat. Fatur menelan ludah, lalu mencoba berbicara, meskipun suaranya terdengar gemetar. "Naraya, aku ingin bicara denganmu." Naraya melipat tangannya di depan dada, menunggu. "Aku menyesal." Suara Fatur nyaris berbisik. "Aku menyesali semuanya." Naraya tetap diam, matanya tidak menunjukkan emosi apapun. "Aku bodoh. Aku serakah. Aku mengkhianati seseorang yang paling tulus mencintaiku," lanjut Fatur. Suaranya mulai bergetar. "Dan sekarang aku kehilangan segalanya. Aku kehilanganmu, Naraya." Naraya menghela napas panjang. "Apa kau mengharapkan aku merasa kasihan?" tanyanya dengan nada tenang. Fatur menggeleng cepat. "Tidak. Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal."
Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku tahu itu. Tapi aku ingin kau tahu kalau aku. Sudah cukup, Fatur. Naraya memotongnya dengan suara tegas. Mata Fatur berkaca-kaca. Naraya, tolong, hanya sedikit saja. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Naraya menatapnya dalam-dalam. Kesempatan? Ia tertawa kecil, tapi tawanya penuh luka. Kau sudah diberikan kesempatan, Fatur. Dulu, aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku bertahan saat kau mulai berubah. Aku berusaha tetap setia meskipun kau sudah tidak peduli padaku. Tapi kau yang menghancurkan segalanya. Kau yang memilih mengkhianatiku. Jadi jangan bicara soal kesempatan. Kesempatan itu sudah kau buang dengan tanganmu sendiri. Fatur terdiam. Napasnya tersengal, seperti seseorang yang baru saja menerima pukulan keras di dadanya. Naraya melanjutkan, aku sudah memaafkanmu, Fatur. Tapi memaafkan bukan berarti aku akan menerimamu kembali. Aku sudah selesai dengan bagian hidupku yang berisi dirimu. Sekarang, aku punya hidup baru. Dan kau harus menjalani konsekuensi dari pilihan yang kau buat sendiri. Fatur merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Kata-kata Naraya begitu tajam, begitu menusuk, tapi ia tahu bahwa itu adalah kebenaran. Naraya menatapnya sekali lagi, lalu berbalik dan melangkah pergi. Ia kembali ke butiknya, ke kehidupannya, ke masa depannya yang sudah tidak ada tempat untuk Fatur di dalamnya. Fatur tetap berdiri di sana, sendirian. Angin sore berhembus pelan, membelai wajahnya yang kini basah oleh air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasakan arti kehilangan. Kehilangan yang tidak bisa diperbaiki, kehilangan yang harus ia tanggung seumur hidupnya. Penyesalan yang tiada akhir. Angin sepo-sepo menyapu wajah Naraya saat ia berdiri di balkon rumahnya yang menghadap taman kecil. Senja telah tiba, menyaput langit dengan warna oranye keemasan yang menenangkan. Ia menatap sekeliling rumahnya, tempat yang kini menjadi saksi perjalanan panjang hidupnya. Dari luka, pengkhianatan, hingga akhirnya menemukan kedamaian. Di dalam rumah, terdengar suara langkah kecil yang berlari mendekatinya. Seorang bocah, perempuan berusia sekitar 5 tahun memeluk kakinya dengan manja. Mama A, lihat gambar Lila. Gadis kecil itu mengacungkan kertas penuh coretan warna-warni. Naraya tersenyum, berlutut, dan mengusap kepala putrinya. Bagus sekali, sayang. Lila memang anak mama yang pintar. Suaminya, lelaki yang selama ini menjadi tempatnya bersandar, datang dari dalam rumah dengan membawa 2 cangkir teh hangat. Tatapan matanya penuh cinta saat ia menatap Naraya. Capek? Tanyanya lembut. Naraya menggeleng pelan. Tidak, justru merasa bersyukur. Ia mengambil cangkir yang diberikan suaminya, duduk di kursi rotan sambil mengawasi putrinya yang kembali bermain di taman kecil. Kehidupannya kini jauh lebih baik dari apa yang pernah ia bayangkan. Ia telah menutup lembaran lama dan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan karena pengkhianatan. Di tempat lain, di sudut kota yang jauh berbeda dari kehidupannya kini, Fatur berjalan menyusuri gang sempit dengan langkah gontai. Tubuhnya tampak jauh lebih kurus dari sebelumnya, wajahnya kusut, dan pakaian yang dikenakannya lusuh. Dulu, ia adalah pria yang penuh percaya diri, memiliki segalanya, harta, status, dan wanita yang ia pikir lebih baik dari Naraya. Namun, kini semua itu hanya tinggal kenangan. Setelah perusahaannya bangkrut dan istrinya di Arab Saudi meninggalkannya, hidupnya jatuh dalam keterpurukan yang tak berujung. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi dunia bisnis yang dulu memujanya kini seakan menutup pintu untuknya. Tak ada lagi rekanan yang percaya padanya, tak ada lagi kesempatan untuk bangkit. Ia hanya bisa bekerja serabutan, kadang sebagai buruh angkut di pasar, kadang menjadi petugas kebersihan di sebuah toko kecil. Uang yang didapatnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi wanita yang mengejarnya.
Fatur menatap bayangannya di etalase sebuah toko. Matanya cekung, kulitnya kusam, dan ada kepedihan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Ia mengingat kembali hari ketika ia menemui Naraya di butik miliknya. Tatapan mata mantan istrinya yang begitu tenang, tanpa kemarahan maupun kebencian, justru membuatnya semakin terluka. Naraya sudah memaafkannya, tapi bukan untuk menerimanya kembali. Itu adalah akhir bagi mereka, akhir yang ia sendiri ciptakan dengan kesalahannya. Fatur menghela napas berat, melanjutkan langkahnya menuju kos kecil yang ia sewa dengan uang pas-pasan. Di dalam kamar sempit berbau pengap itu, ia duduk di kasur tipis dan menatap langit-langit dengan mata kosong. Tak ada yang tersisa dalam hidupnya. Tak ada keluarga yang bisa ia datangi, tak ada teman yang peduli. Kini, ia benar-benar sendirian. Sementara itu, Naraya duduk di ruang tamunya, melihat foto pernikahannya dengan suaminya saat ini. Ia tersenyum tipis, mengingat bagaimana dulu ia sempat takut untuk membuka hatinya kembali. Tapi ternyata, Tuhan telah menyiapkan kebahagiaan yang lebih baik untuknya. Ia tidak perlu lagi melihat ke belakang. Tidak ada lagi alasan untuk menyesali apa yang sudah terjadi. Masa lalunya bersama Fatur telah berakhir, dan itu adalah akhir yang pantas. Ia telah menang, bukan karena membalas dendam, tapi karena ia berhasil berdiri tegak, memulai hidup baru, dan menemukan kebahagiaan sejati. Dan di sudut lain dunia, Fatur hanya bisa menyesali segalanya, terjebak dalam keterpurukan yang ia buat sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.